Natal itu adalah harapan, saudaraku. Situasi ketika Yesus lahir itu mirip situasi ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1, ya kita baca sama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saudaraku, ya, yang pada waktu itu imam yang bertugas adalah Imam Eli, saudaraku. Nah, pada masa-masa itu, artinya masa sebelum Samuel ada, itu adalah masa kebobrokan yang terjadi di zaman Israel pada waktu itu, ya. Di mana dikatakan bahwa pada waktu itu firman Tuhan jarang. Tuhan sudah tanda kutip sudah malas bicara kepada orang Israel, karena walaupun mereka pergi katakanlah beribadah di bait-bait Allah atau tempat kemah suci itu, tetapi hidup mereka jauh dari Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa anak-anak Imam Eli yang bertugas di bait Allah pada waktu itu pun mereka melakukan suatu kejahatan-kejahatan luar biasa. Sehingga dikatakan bahwa firman Tuhan jarang. Tuhan tidak mau ngomong lagi kepada bangsa Israel, sekalipun mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, dipisahkan secara khusus untuk nanti kemudian lahir juru selamat. Tapi pada masa itu Tuhan enggan, Tuhan tanda kutip malas menyatakan suaranya kepada orang Israel. Ya, sehingga ada aktivitas ritual ibadah tetapi tanpa kehadiran Tuhan. Tanpa suara Tuhan, Tuhan tidak ada lagi di pihak mereka karena mereka jauh dari Tuhan, sekalipun masih ada tempat ibadahnya, masih ada tabut Allah itu, masih ada berlangsung ritual-ritual ibadah itu, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Makanya ada firman Tuhan di dalam kitab yang lain, kitab Yesaya mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi warning bagi kita, saudaraku. Jangan sampai mulut kita mempermuliakan nama Tuhan. Mulut kita menyanyikan lagu rohani, lagu-lagu Natal kita nyanyikan dengan begitu sukacita, tapi jangan sampai hati kita jauh dari Tuhan. Karena itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa bangsa ini mempermuliakan aku dengan mulutnya. Mereka melakukan ritual-ritual dengan setia, membakar korban, menjaga ritual-ritual begitu rupa, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Anak-anak Imam Eli melakukan dosa-dosa yang begitu luar biasa. Sehingga sekalipun mereka maju ke medan perang dengan tabut Allah, tetap kalah. Saudaraku, sehingga tabut Allah itu dirampas oleh orang Filistin. Ya, nah, jangan sampai mulut kita berbicara Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Mulut kita menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi perbuatan kita jauh dari Tuhan. Karena itulah kondisi bangsa Israel pada waktu itu yang mirip masa ketika menjelang Yesus datang. Ya, saudaraku, tanpa suara Tuhan, dikatakan firman Tuhan jarang, adalah suatu keadaan yang buruk bagi orang Kristen. Ketika kita masih tercatat sebagai orang Kristen, KTP kita Kristen, dan kita mengunjungi ibadah setiap hari Minggu, tetapi tanpa firman Tuhan di dalam kita. Ya, karena firman Tuhan itulah kemenangan kita. Firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan kemudian dikatakan bahwa penglihatan pun tidak sering. Ya, sudah Tuhan tidak bicara, nabi-nabi pun tidak dapat penglihatan. Yang biasa dapat penglihatan itu kan nabi-nabi. Atau imam-imam semacam Eli pun tidak bisa dengar suara Tuhan lagi. Karena memang Tuhan tidak bicara, tidak ada vision, tidak ada penglihatan ke depan. Tidak ada lagi arahan Tuhan. Ya, dan ini adalah kondisi yang paling buruk di masa Israel. Makanya anak yang lahir dari si istri dari salah satu anak daripada Imam Eli yang tewas pada itu dikasih nama Ikabod. Hilangnya kemuliaan Allah dari Israel. Masih ada tabut Allah dan mereka kalah. Masih ada tempat ibadah dan Tuhan tidak ada lagi di situ. Ya, saudaraku. Masih ada petugas bait Allah, imam,
tetapi Tuhan tidak bicara lagi lewat mereka. Ini kondisi yang paling buruk, saudara. Ya, nah, begitulah yang terjadi juga pada zaman menjelang Yesus akan lahir. Kalau kita pakai Alkitab yang buku, biasanya antara kitab Maliaki, kitab Perjanjian Lama paling terakhir, dengan Matius itu ada 4 lembar kertas putih. Apa artinya? 4 lembar itu artinya 400 tahun. Sama, Tuhan tidak bicara kepada orang Israel. Sehingga orang-orang ahli Taurat itu mulai seenaknya buat ritual, aturan-aturan yang memberati orang Israel. Sehingga mereka lelah secara emosional, lelah secara spiritual. Mereka dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban beragama begitu rupa. Tetapi orang-orang ahli Taurat ini sendiri tidak menjadi contoh dan teladan. Jadi zaman kacau lah pada waktu itu. 400 tahun sama kayak kisah di zaman Samuel. 400 tahun tanpa suara Tuhan. Tanpa penglihatan, tanpa vision. Sehingga orang Israel merosot sekali lagi yang kesekian kali. Jauh dari Tuhan. Tidak tahu mau buat apa. Mereka mulai ngarang-ngarang. Mungkin begini baik, mungkin begitu baik. Apa yang mereka rasa baik, mereka lakukan. Apa yang mereka anggap penting untuk mereka lakukan, mereka lakukan. Walaupun mungkin Tuhan tidak ada memperkenankan mereka atau bicara secara khusus kepada mereka. Kehilangan arah dan tujuan. Ya, jadi pada waktu momen Natal itu benar-benar suatu harapan. Wah, Tuhan masih ingat kita. Tuhan bahkan datang. Tuhan tidak kirim lagi nabi. Tuhan tidak bangkitkan imam lagi. Dia datang sendiri. Luar biasa. Ya. Kita kira dia sudah benar-benar total tinggalkan kita. Kering, hampa, buntu semua, gelap. Saudaraku. Tetapi puji Tuhan. Ya. Pada suatu malam ketika para gembala sedang menjaga domba, ada malaikat datang. Ya, telah lahir di kota Daud. Ya. Raja juru selamat. Pergilah kalian lihat ke sana.